Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du, qala subhanahu la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Al-'azizil 'alim al-hakim tatabawwa'u sabu al-abidin wa ta'ala radhiyallahu anhu wa anhu muslimin. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ilmihi wa amin. Sekalian pengenalan tentang masalah ilmu. Ilmu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu ada 3 bab ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf atau akhlak. Jadi ilmu tauhid ini fungsinya sebagai fondasi
Adapun ilmu fikih itu diibaratkan seperti dinding bangunan tersebut. Adapun ilmu tasawuf itu dibandingannya seperti isi dari rumah itu. Nah, jadi di dalam agama itu ada iman, ada Islam. Iman sudah kita yakini ini urusannya tentang masalah hati. Percaya kita kepada Tuhan, percaya kita kepada malaikatnya, percaya kita kepada Nabi dan mereka. Adapun Islam itu ada 5 rukun Islam. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus yang kedua sembahyang. Yang ketiga mengerjakan puasa. Yang keempat membayar zakat. Yang kelima nekatan. Di dalam rukun Islam itu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, inilah ilmunya yang disebut dengan ilmu tauhid. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bukan asal sekedar kita mengucapkan, tapi tahu makna dari kalimat 2 kalimat syahadat tersebut. Kalau tidak tahu maknanya, jadi orang kafir pun bisa mengucapkan. Jika orang Islam tapi tidak tahu makna 2 kalimat syahadat, ini berarti aku bersaksi bahwa tidak ada sebenar-benarnya yang disembah melainkan Allah SWT. Itu namanya iman. Maknanya itu apa? Kita harus tahu apa-apa yang wajib bagi Allah, apa-apa yang mustahil bagi Allah, dan apa-apa yang jais atau boleh bagi Allah SWT. Kalau tidak tahu itu, maka hukumnya berdosa kita kepada Tuhan. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah yang bilang seperti itu. Sabda Rasulullah SAW, awal din ma'rifatul haq. Permulaan agama itu yaitu mengenal kepada Allah SWT. Jadi makrifat artinya itu mengenal atau tahu atau mengetahui. Dari karena jikalau tiada sah pengenalan seseorang, artinya tidak sah makrifat seseorang kepada Allah, niscaya tidak sah juga segala amal ibadah. Kita hari-hari disembahnya, tapi tidak tahu siapa yang disembah. Kan percuma aja ini. Jika hari-hari kerja di perusahaan tapi tidak tahu siapa bosnya, kan itu. Hari-hari sekolah tapi tidak tahu mana gurunya. Sekolah lah kira-kira. Mana wali kelas, mana kepala sekolah, tidak tahu kita. Amal ibadah diawali dulu mengenal siapa yang tukang suruh ibadah tersebut. Kepada siapa ibadah tersebut kita serahkan. Artinya kalau kita itu beribadah tapi tidak mengenal Tuhan secara otomatis itu kita lihat. Kayak kita ya hadir di sini. Kenapa hadir? Kalau ini murid Nabi Muhammad. Nah, paling tidak kita tahu bahwa keadaan kegiatan di rumah Habib mengadakan membaca maulid, yaitu Rasulullah SAW. Maka kita hadir. Kalau misalnya tidak tahu apa dia di sini, tidak tahu sama Nabi Muhammad, tidak mungkin hadir. Begitu juga kita sama Tuhan. Cuma dalam pengenalan kepada Tuhan, ulama-ulama tauhid itu sudah menyiapkan, memikirkan konsepnya, mana-mana yang wajib kita yakini, mana-mana yang tidak boleh kita pahami. Jadi konsep dan ulama dimudahkan ulama. Jadi kita tuh nggak repot lagi mencari Qurannya, mencari hadisnya, nggak perlu lagi. Sudah ulama membuatkan metodenya tersebut. Di antara metodenya itu mempelajari sifat-sifat Allah, mempelajari yang mustahil bagi Allah. Yang sudah tahu, nggak banyak sudah dipelajari sedikit. Bila sudah kita paham, sudah tahu yang ini, ya sudah. Jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
dengan jalan mengetahui makna dua kalimat syahadat beserta mengetahui maksud dan tujuannya. Selama ini pernah kita belajar itu. Kalau tahunya mengucapkan kalau semacam itu nggak tahu apa maksudnya, apa tujuannya. Nah, maka dari itu hukum yang mempelajari ilmu tauhid itu hukumnya wajib maupun setiap orang yang balik berakal. Jadi kalau sudah balik, sudah berakal, maka diwajibkan kita itu mempelajari tentang masalah Tuhan kita, yaitu Allah SWT. Adapun makna syahadat yang pertama yaitu aku mengetahui dan mengaku dengan seyakin-yakinnya bahwa tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna secara terjemah. Cuma maksud dan tujuannya tidak dibahas. Nah, dibahasnya di mana itu? Ilmu tauhid yang sudah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkonsepkan atau memetodekan supaya kita itu betul-betul makrifah kepada Allah Subhanahu. Atau bahasa kita ini kenal dengan benar. Jadi di dalam kitab sifat 20 Habib Usman menulis di kitab Injaiti dan Gelap. Kelompok orang kenal ini ada 4 golongan. Jadi ada 4 golongan. Yang pertama, dia kenal, dia punya keyakinan yang kuat. Terus yang diyakininya ini benar, tidak salah. Dan orang tersebut punya bukti atau dalil. Inilah yang disebut orang itu makrifah kepada Allah. Jadi kenal, yakin sama Tuhan, ya kan? Sedangkan yang diyakini betul-betul Tuhan. Soalnya ada orang yang ini yang namanya Pak itu Tuhan, bukan salah dong. Nah, kalau dia yakin bahwa Tuhan itu Allah dan aku yakin kuat bahwa Allah itu memang Tuhan. Apa buktinya? Apa dalilnya? Nah, dia bisa menggunakan dalilnya. Dalilnya secara Al-Quran ada, secara akal pun tidak ada. Nah, orang yang seperti inilah yang disebut orang tersebut sudah makrifah kepada Allah. Jadi golongan pertama. Ada lagi golongan kedua, dia punya keyakinan Tuhan yang diyakininya memang benar-benar tidak salah meyakini, tapi orangnya tidak punya dalil, cuma ikut-ikut saja. Guru ikut dia apa yang dia yakini Tuhan dia itu itulah Tuhan Tuhan. Aman. Kalau ditanya orang apa dalilnya nggak tahu, guru itu dia tahu nggak. Nah ini kelompok kedua nih kelompoknya. Apa ini termasuk marifat? Ini disebut dengan orang taklid atau pengikut, tapi mengikuti yang benar. Kelompok kedua. Yang ketiga ialah orang ini punya keyakinan Tuhan, tapi yang diyakini salah. Dia tidak meyakini Tuhan. Tuhan itu bukan itu, Tuhan itu anggap aja api. Nah, dia yakin bahwa Tuhan itu api. Dan orangnya punya dalil. Nah, itu asal dikasih tahu dalam yang Tuhan itu ya api. Nah, apa buktinya? Ada dalil itu bilang yang bahwa itu memang betul-betul Tuhan itu. Ini golongan ini disebut jahil murakab, bungol bersangatan, bodoh yang betul-betul luar biasa. Soalnya sudah salah keyakinan, tapi ada petunjuknya, dia untuknya. Golongan yang keempat ialah orang punya keyakinan, tapi keyakinannya itu salah dan dia tidak punya dalil. Dia mengikuti si guru yang salah tadi, si Yahid Muhammad.
Pokoknya bilangnya bilang guruku yang salah tadi, itulah sudah Tuhan. Dan ini disebut taklid batil atau mengikuti akidah yang tersalah. Lalu 4 kelompok ini, yang nomor 4 ini masih kafir, yang nomor 3 masih kafir, yang nomor 2, kalau nomor 2 apabila akalnya ini memang tidak mampu untuk berpikir tentang Tuhan, mengetahui kebesaran Tuhan, dia tidak mampu. Bila berpikir itu orangnya siok, orang ini pokoknya tidak kuat, otaknya tidak kuat, akalnya ini tidak kuat. Lalu akhirnya orang berprinsip, aku ikut guru aja lah, atau ikut ulama aja, sudah aku apa yang diyakini ulama, maka aku ikut aja sudah yakin apa yang diyakini ulama. Tuhan yang bagaimana ya itu juga Tuhan. Nah, kalau akalnya tidak mampu, maka ini termasuk golongan orang yang sudah mampu sakit. Selamat artinya. Kalau akalnya tadi memang keterbatasan. Tapi kalau misalkan sekolah aja orangnya sama duit tahu, misalkan kapal duit, kurang duit tahu, ya. Nah, ini akalnya waras namanya. Tapi orang ini tetap juga yang mau mencari dalil, yang mau mencari petunjuk tentang masalah Tuhan. Dia sudah yakin terhadap Tuhan, dan Tuhan yang diyakininya itu memang benar. Tapi orang ini tidak mau memfungsikan akalnya untuk mengenal kepada Allah, maka orang ini termasuk dosa besar. Jadi keislamannya diterima, tetapi dia melakukan dosa. Adapun yang pertama tadi ialah orang lagi meyakini Tuhan, terus yang diyakininya memang benar-benar Allah. Yang terakhir dia mempunyai dalil untuk memperkuat keyakinan itu. Nah, maka inilah yang disebut dengan makrifat. Jadi kalau mau belajar makrifat harus tahu dulu makrifat itu apa. Karena setelah belajar makrifat, tanya orang makrifat apa? Harus tahu kalau setelah belajar apa. Jadi tahu juga kita definisi atau arti isi makrifat. Jadi makrifat itu pertama keyakinannya Tuhan, yang diyakininya memang benar-benar bahwa tidak salah keyakinan itu. Yang terakhir orang tadi punya yang kita harapkan termasuk golongan yang pertama. Untuk mencapai golongan pertama ini tidak ada jalan lain, yaitu menuntut ilmu makrifat tersebut, yaitu mempelajari sifat-sifat yang wajib dari Allah Subhanahu. Jadi perlu kita pahami bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tidak sekedar mengucapkan. Harus tahu kita siapa sih sebenarnya Tuhan. Andai kata ditanya orang, betul apa ini yang kamu betul? Apa buktinya kalau ngomong itu Tuhanmu? Allah ini yang menciptakan langit dan bumi. Kalau maksud menciptakan aku, nah itu namanya dalil. Petunjuk sudah atau bukti secara menurut akal tidak. Bahwa tidak mungkin alam semesta tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Siapa dia? Nah, orang itu berdalil, dia berani berargumen dengan apa yang dia yakini. Apalagi dalilnya ditambah lagi dia mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maka di dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah itu tentang masalah dalil harus kuat. Pertama dalil Quran, yang kedua dalil Al-Quran. Dalil akal harus sesuai dengan Al-Quran. Jadi tidak boleh juga dalil akal ini atau petunjuk akal menunjukkan Allah itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Jadi itu salahkan Nabi nanti. Contohnya misalkan Allah ada, aku tidak ada. Secara logika aku ini adalah hamba Allah. Maka karena orang tidak belajar,
wajar ya, gara-gara melihat kebesaran Tuhan, aku ini adalah ciptaan. Tapi anehnya, aku ini mirip-mirip juga dengan Tuhan. Bisa melihat, bisa mendengar. Timbul ada perasaan yang anjangan, aku ini jelma Allah Ta'ala. Tidak boleh dibicarakan dalam hati dia, nggak salah tuh. Gara-gara nggak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran sudah jelas besar kami sendiri syaitan. Tuhan itu nggak bisa diumpamakan, dibayangkan nggak bisa. Apalagi Tuhan itu dianggap seolah-olah seperti cahaya. Lain Tuhan seperti itu. Terlalu rendah kita mengatakan Tuhan itu seperti cahaya. Apa yang terlintas di pikiran itu pasti bukan Tuhan. Kita tuh cukup yakin Allah itu ada, itu sudah. Nggak perlu mikir-mikir wujud Tuhan itu kayak apa, hakikat Tuhan itu kayak apa. Nggak perlu belajar sampai ke situ. Tapi tidak aja. Makanya ada batasan-batasannya untuk mempelajari ilmu Tuhan. Selanjutnya lalu kita masuk sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat wujud. Insya Allah itu kita belajar. Tapi berpengalaman ya masih. Kalau itu tidak boleh berpengalaman. Boleh disampaikan. Mudah-mudahan dengan berkat kita belajar dari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita selalu meminta kepadanya dan mohon kepada Yang Maha Esa. Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.